إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita merenungi kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang hamba harus mengetahui maksud daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu punya maksud. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami tidaklah menciptakan jin dan manusia, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah padaku, untuk mentauhidkan aku. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ibadah yang paling besar dan paling mulia adalah salat. Salat merupakan ibadah yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia termasuk rukun Islam yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, haji bagi orang-orang yang mampu. Jadi masalah salat merupakan di antara rukun Islam yang paling agung. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang salat sangat banyak dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan kita untuk menegakkan salat karena salat merupakan tiang daripada agama. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah bangunan ketika tanpa tiang maka dia tidak akan bisa berdiri. Begitulah dengan agama. Ketika agama tanpa salat, maka agama akan goncang dan goyah. Ini jemaah sekalian, sekarang kita melihat agama kita penuh dengan goncangan. Itu dikarenakan penganut agama Islam mereka meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi jemaah sekalian, salat merupakan perkara yang sangat agung, sehingga Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan salat. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Ara'aitum law anna bi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi kulla yawm 5 marrat ayabqa min daranihi syai'." Apa pendapat kalian jika di hadapan pintu rumah kalian ada sebuah sungai yang kalian mandi di sungai tersebut sehari 5 kali? Apakah akan menyisakan di tubuh kalian kotoran? Maka sahabat mengatakan,
la yabqa min darani syai'. Tidak Rasulullah, tidak akan tersisa satupun daripada kotoran. Kemudian Nabi mengatakan, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika mithlu salatil khams yamhullahu bihinna al khataaya. Itu merupakan ibarat daripada salat 5 waktu. Dari itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Begitu juga jemaah sekalian, Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis beliau, as-salatul khams ila salatil khams wal jum'atu ila jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ijtanaba al-kaba'ir. Di antara salat dengan salat 5 waktu, kemudian Jumat dengan Jumat, kemudian Ramadan dengan Ramadan selanjutnya, itu merupakan ajang penghapusan dosa selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Seperti kita sekarang salat duhur, maka mungkin selesai duhur kita ada kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan sampai masuk waktu asar. Maka Nabi mengatakan ketika kita salat asar, maka dosa di antara duhur dan asar Allah hapuskan dosa-dosa kecil selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ini jemaah sekalian kedudukan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, salat merupakan perkara yang sangat agung. Bahkan disebutkan di hari akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hamba-hambanya dari masa Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menghisap para hambanya, menghisap amal-amal kebaikan dan keburukan-keburukan mereka. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang paling pertama dihisap pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salat. Fa in salaha sa'iru amalihi. Ketika salat dia baik, maka seluruh amalnya akan baik. Mungkin kita jemaah sekalian, kita bagus salat kita, tetapi mungkin puasa kurang, sedekah kurang, kemudian berbakti pada orang tua kurang. Tetapi ketika kita membawa pahala salat dengan sempurna, maka amal-amal yang kurang semua akan sempurna. Tapi sebaliknya, wa in fasada sa'iru amali. Ketika salat dia hancur, maka rusaklah seluruh amal-amal kebaikannya. Maka yang masalah salat merupakan pintu yang sangat luar biasa. Maka sebaliknya, Nabi juga mengatakan hal yang paling Nabi cintai di dunia 2 hal. Hubbiba ilayya minad dunya at-tib an-nisa wat-tib. 2 hal yang paling aku cintai daripada kehidupan dunia. Yang pertama, perempuan dan minyak wangi. Jadi Nabi paling menyukai wangian, kemudian mencintai perempuan. Kemudian Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Kemudian Allah menjadikan penyejuk mataku dalam salat. Jadi masalah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ditimpa sebuah masalah, ditimpa sebuah ujian, beliau akan kembali pada salat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan telah Allah jadikan pada salat sebagai penyejuk mataku. Maka jemaah sekalian, kita mungkin banyak urusan, banyak masalah dalam kehidupan. Ketika banyak masalah jemaah sekalian, kita perlu mendekatkan diri pada Allah. Kapan hal yang terdekat seorang hamba dengan Allah? Itu ketika salat. Maka ketika musibah, kembali kepada Allah. Tundukkan tubuhmu, rukuklah, sujudlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat semua masalah hilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Ketika dia sujud merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di situ sedekat-dekatnya hamba dengan Allah. Allah akan mengangkat segala musibah, segala masalah. Maka Nabi mengatakan fa'aktsirud du'a. Maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Karena itu merupakan tempat yang paling dekat kita dengan Allah dan tempat paling mudah Allah memberikan permintaan-permintaan kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara kebaikan-kebaikan salat. Kemudian jemaah sekalian, kita kembali kepada yang kedua. Hukum orang meninggalkan salat. Ancaman orang-orang yang meninggalkan salat. Kita mengetahui banyak keutamaan-keutamaan tentang salat. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan penuh ancaman tentang orang-orang yang meninggalkan salat. Yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan akan kami bangkitkan setelah mereka
Di belakang mereka generasi-generasi adha'us shalah, yang mereka menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan dilemparkan ke dalam azab yang sangat luar biasa. Ditafsirkan para ulama, al-ghayy, ghayya merupakan lembah di antara lembah-lembah neraka. Maka orang yang meninggalkan salat kemudian mengikuti hawa nafsu, mereka akan mendapatkan azab di hari akhirat. Juga Allah mengancam mas sekalian, bukan meninggalkan salat, melambat-lambatkan salat juga Allah ancam dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Yang celaka bukan orang yang enggak salat, celaka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai terhadap salatnya. Jadi masalah ketika orang yang salat pun celaka karena melambat-lambatkan salat, bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat? Bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, humul ladzina yuakhiruna shalah an waqtiha. Itu mereka merupakan orang-orang yang mengakhirkan salat sampai di akhir waktu, sampai keluar daripada waktunya. Ini melambat-lambatkan salat jemaah sekalian. Orang melambat-lambatkan salat. Kemudian orang yang meninggalkan salat, Nabi SAW mengancam tentang orang yang meninggalkan salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Nabi mengatakan orang yang meninggalkan salat dia akan menjadi orang kafir. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Orang muslim mereka melaksanakan salat, orang kafir mereka meninggalkan salat. Maka Nabi mengatakan faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Kemudian masalah Nabi sebutkan dalam hadis lain, ma bainar rajul wa bainas syirk wal kufur tarkus salah. Di antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat, meninggalkan salat. Jadi masalah juga disebutkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la hadda fil Islam man taraka salat. Tidak ada nasib bagian dalam Islam orang-orang yang meninggalkan salat. Maka jemaah sekalian, kita perlu memperjuangkan agama ini. Dan di antara bentuk perjuangan yang paling besar adalah menegakkan salat. Karena salat merupakan tiang agama. Ketika kita menegakkan tiang agama, maka agama akan tegak dengan salatnya kita. Maka jemaah sekalian, disebutkan para ulama, orang-orang yang meninggalkan salat, mereka diperintahkan untuk bertobat. Sebutkan dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan orang yang meninggalkan salat yustatab wa illa qutil. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan, kemudian mazhab Hambali, juga mazhab Maliki mengatakan orang yang meninggalkan salat mereka diperintahkan untuk bertobat. Pemerintah memerintahkan mereka untuk bertobat. Ketika mereka tidak bertobat, wa illa qutil, maka mereka dibunuh. Dalam mazhab Hambali dikatakan orang yang meninggalkan salat dibunuh, kemudian tidak boleh disolatkan di pekuburan kaum muslimin karena dia termasuk orang-orang kafir. Dan juga disebutkan dalam mazhab Hanafi, orang yang meninggalkan salat yuhbas, mereka di penjara, dikurung. Jadi masalah perkara salat merupakan perkara yang sangat besar. Kita di hari akhirat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara pintu keselamatan adalah kita membawa pahala salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk menjaga salat. Kemudian kita berusaha untuk menjaga salat di awal waktu secara berjamaah. Karena itu merupakan pintu yang sangat besar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jemaah sekalian, bagaimana ketika seorang komandan jenderal memanggil kita? Kita sebagai yang di bawah jenderal, kita akan datang dengan bergegas untuk menghadap pada jenderal, kemudian komandan. Tapi jemaah sekalian, sekarang yang manggil kita Allah Subhanahu wa taala, raja dari segala raja, jenderal di atas jenderal, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang hamba yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, mari kepada salat. Kemudian Allah memberikan kabar. Kenapa Allah memanggil? Hayya 'alas shalah, marilah kalian menunaikan salat. Kemudian Allah memberikan kabar untuk apa Allah memanggil? Hayya 'alal falah, marilah kita kepada kejayaan, kepada kemenangan. Jadi salat merupakan pintu daripada
kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.